Bangladesh, resminya Republik Rakyat Bangladesh, adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Bangladesh, bersama dengan Benggala Barat di India, membentuk kawasan etnolinguistik Benggala. Kota terbesar dan ibu kota Bangladesh adalah Dhaka. Kota ini memiliki kepadatan populasi lebih dari 23,9 juta penduduk di wilayah metropolitan Dhaka. Secara luas dianggap sebagai daerah perkotaan yang paling padat penduduknya di dunia. Kota ini menawarkan kontras yang tajam antara kekayaan sejarah dan budaya dengan masalah urbanisasi yang kompleks. Dhaka memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Selama masa kejayaan Mughal pada abad ke-17, Dhaka menjadi pusat perdagangan dan administrasi yang penting. Banyak bangunan bersejarah dari era ini, seperti Benteng Lal Bagh dan Masjid Tara, masih berdiri sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan kota yang cepat dan tidak terencana telah mereduksi kemegahan sejarahnya. Dalam beberapa dekade terakhir, Dhaka telah mengalami urbanisasi yang sangat cepat, namun tidak terencana. Kota ini kini dihadapkan pada masalah serius, seperti kemacetan lalu lintas yang parah, kurangnya fasilitas umum, dan tingkat pencemaran yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu contoh nyata dari masalah lingkungan di Dhaka adalah Sungai Buriganga, yang dahulu menjadi jalur perdagangan utama. Kini menjadi salah satu sungai paling tercemar di dunia. Setiap hari, Dhaka membuang sekitar 4.500 ton limbah padat ke sungai ini, yang berdampak langsung pada kesehatan. Hampir 4 juta penduduk yang terpapar air yang sangat tercemar. Ternyata tidak hanya itu saja. Kemacetan lalu lintas di Dhaka pun adalah salah satu yang terburuk di dunia. Menurut sebuah studi oleh Biro Riset Ekonomi Nasional Amerika Serikat, Dhaka dinobatkan sebagai kota dengan lalu lintas paling lambat di dunia. Kecepatan rata-rata kendaraan di kota ini hanya mencapai 4,8 km per jam. Pada awal tahun 2024, turun drastis dari 21 km per jam pada tahun 2007. Kota ini memiliki lebih dari 600.000 becak, yang meskipun dianggap sebagai moda transportasi penting, juga menjadi salah satu penyebab utama kemacetan lalu lintas. Meskipun pemerintah telah merencanakan berbagai proyek infrastruktur seperti jalan layang dan sistem kereta metro, penyelesaian proyek-proyek ini masih jauh dari harapan. Akibatnya, masyarakat harus menghadapi kemacetan, lalu lintas yang semakin parah, yang berdampak buruk pada produktivitas dan kesejahteraan. Transportasi umum di Dhaka juga penuh dengan masalah. Mayoritas bus yang beroperasi di kota ini dalam kondisi yang sangat buruk, tidak aman, dan tidak nyaman, seperti di video ini. Banyak dari bus-bus ini dikemudikan secara ugal-ugalan, seringkali melampaui kapasitas penumpang, dan berhenti di sembarang tempat untuk mengejar penumpang. Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas pelayanan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Anehnya, jika kendaraan mereka saling tersenggol, tidak ada yang marah dan terlihat biasa saja. Pengoperasian bus di kota Dhaka juga dibayangi oleh kepentingan politik. Pemilik bus seringkali mendapatkan izin operasi melalui koneksi politik, yang kemudian disewakan kepada pengemudi dengan kontrak harian. Situasi ini memaksa pengemudi untuk melanggar aturan demi mengejar pendapatan, yang pada akhirnya membahayakan penumpang. Masalah-masalah yang dihadapi Dhaka tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari warganya, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Menurut Institute of Government and Development, kemacetan lalu lintas di Dhaka merugikan negara hingga 11,4 miliar dolar, atau 179 triliun 709 miliar 532 juta 740 ribu rupiah setiap tahunnya. Kota ini berada di peringkat ke-7 kota, paling tidak aman dari 60 kota besar di seluruh dunia. Berjalan-jalan di bawah sinar bulan dan matahari di Dhaka, hanya 28% orang di luar sana yang merasa aman melakukannya. Dhaka telah menghadapi gelombang kejahatan yang cukup besar. Kita berbicara tentang 33.513 kasus yang dilaporkan pada akhir tahun 2023 saja. Itu berarti banyak sekali penjamretan, pemerasan, dan perampokan yang terjadi. Ditambah lagi, ada lingkungan kejahatan terorganisasi yang tidak begitu ramah, termasuk perdagangan narkoboy dan perdagangan manusia.
Terkait kejahatan dengan kekerasan, Dhaka bertahan dengan tingkat sedang. Pada tahun 2023, terjadi 1038 kasus pembunuhan, 2.467 kasus penyerangan, 1.021 kasus rudal paksa, dan 1.316 kasus perampokan. Namun, tingkat pembunuhan sedikit lebih rendah dari rata-rata global. Angkanya 6,5 per 100.000 penduduk, dibandingkan dengan angka global 6,7. Dhaka juga punya banyak konflik politik dan drama massa. Kadang-kadang rasanya seperti tinggal di film laga sungguhan. Jika Anda mungkin berpikir menelepon polisi sebentar akan menyelesaikan masalah, namun tidak di kota ini. Waktu tanggap polisi di Dhaka sangat lambat, rata-rata 25 menit untuk keadaan darurat dan 45 menit untuk keadaan tidak darurat. Ini seperti permainan menunggu yang nyata. Dan, tahukah Anda, hanya sekitar setengah dari orang-orang di luar sana yang puas dengan layanan polisi. Keterlambatan polisi di kota Dhaka, karena adanya sebuah alasan, mulai dari kurangnya tenaga kerja polisi, peralatan baru yang canggih, dan kemacetan lalu lintas. Berbicara tentang tenaga kerja, Dhaka kekurangan polisi, dengan hanya 22.000 petugas, untuk populasi lebih dari 20 juta. Hanya satu petugas untuk setiap 909 orang. Ini seperti mencoba memadamkan kebakaran dengan pistol air. Jika Anda bosan menjadi pengangguran dan sulit mendapat kerja, cobalah melamar kerja menjadi polisi di Bangladesh, tepatnya di kota Dhaka. Selain kemacetan dan pencemaran yang tinggi, kota ini sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Banjir pluvial biasanya terjadi di daerah perkotaan, sebagai akibat dari hujan lebat selama musim hujan yang dapat membanjiri kapasitas sistem drainase. Karena urbanisasi yang cepat dengan jaringan drainase yang tidak memadai dan perubahan iklim, banjir pluvial menjadi kejadian abadi di perkotaan. Meningkatnya frekuensi banjir bersama dengan inisiatif manajemen bencana yang buruk dan mekanisme penanggulangan yang tidak memadai meningkatkan risiko banjir. Situasi menjadi lebih kompleks di daerah perkotaan yang tumbuh cepat, terutama di kota-kota dunia ketiga, seperti Dhaka, ibu kota Bangladesh. Banjir memiliki dampak serius dan dapat meruntuhkan fasilitas perkotaan serta kerusakan pada tatanan kota. Dampak-dampak ini menimbulkan bahaya pada kehidupan dan mata pencaharian masyarakat miskin, perkotaan atau penghuni daerah kumuh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa daerah perkotaan terus berubah menjadi daerah bahaya bagi masyarakat kumuh. Meskipun memiliki sejarah yang kaya dan potensi ekonomi yang besar, saat ini sedang berjuang menghadapi tantangan besar akibat urbanisasi yang tidak terencana dan kurangnya infrastruktur yang memadai. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Perjalanan menuju perbaikan masih panjang. Dhaka adalah cerminan dari banyak kota besar di negara berkembang, di mana dinamika urbanisasi dan kemiskinan menciptakan tantangan yang kompleks bagi pemerintah dan masyarakat.